warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita absensi dulu ya. Nanti kira-kira yang tidak hadir siapa, lalu alasannya mengapa gitu ya. Baik, yang pertama Andi, kedua Danes, ketiga Alif, keempat Ziha, kelima Syifa. Baik, adakah yang tidak hadir? Nihil ya. Nah, siapa kira-kira yang hari ini tahu kita nanti mau belajar tentang apa ya? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, organ gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, di sini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Nah, di sini sebelumnya Ibu akan memberikan materi kepada kalian. Nanti kalian akan menyimak terlebih dahulu. Jadi, simaklah baik-baik materi yang Ibu berikan nanti. Karena nanti setelah itu Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk kalian. Oke? Nah, pengertian ide pokok, fungsi, ciri, dan cara menentukan ide pokok. Pengertian ide pokok. Secara umum, paragraf tersebut dibentuk oleh 2 unsur, yaitu ide pokok serta juga ide penjelas. Di dalam pengertian ide pokok serta ide penjelas yang ada pada saat ini, kita akan membahas mengenai seperti apakah ide pokok serta ide penjelas. Bagaimanakah contoh dari ide pokok serta ide penjelas itu? Nah, untuk dapat mengetahui hal itu, mari kita bahas dengan secara bertahap, yaitu dengan mengetahui pertama-tama mengenai pengertian kedua unsur paragraf, yaitu yang pertama pengertian ide pokok, yang kedua pengertian ide penjelas. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Fungsi dan ciri ide pokok. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Nah, adapun ciri-ciri ide pokok antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua, yakni ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, yakni inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok secara garis besar itu ada 2, sesuai dengan jenis paragrafnya. Yang pertama, paragraf yang memiliki kalimat utama. Cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Untuk yang kedua, yakni paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Cara menentukan ide pokok pada paragraf yang tidak memiliki kalimat utama yaitu dengan menyimpulkan isi paragraf tersebut. Nah, itu tadi penjelasan materi dari Ibu. Adakah yang ingin ditanyakan? Baik. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan lanjut ke tugas. Nah, karena di sini itu terdapat 30 siswa, jadi Ibu akan membaginya ke dalam 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok beranggotakan 6 orang siswa. Nah,
di sini Ibu mempunyai dinding literasi. Jadi di sini ada sebuah teks atau bacaan. Nah, teks ini berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, teks ini terdiri dari 5 paragraf ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat pengembang. Nah, nanti tugas kalian yakni masing-masing kelompok harus membaca paragraf dengan jelas. Kelompok 1 mendapat bagian paragraf 1, kelompok 2 mendapat bagian paragraf 2, kelompok 3 mendapat paragraf 3, kelompok 4 paragraf 4, dan terakhir kelompok 5 mendapat paragraf 5. Nah, di sini nanti tugas kalian yakni kalian harus mencermati dari kalimat pertama sampai kalimat akhir. Misalnya kalimat pada paragraf 1, cermat ini kalimat pertama sampai akhirnya. Nah, nanti kalian harus menentukan apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau penjelas, lalu kalimat kedua merupakan gagasan pokok, dan selanjutnya. Nah, lalu kalian harus membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok tersebut pada paragraf ditemukan. Nah, ingat gagasan pokok sesuai isi atau inti paragraf dapat letak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, ingat ya, seperti itu tugas kalian. Baik, setelah kalian mengerjakan tugas dari Ibu tadi, masing-masing perwakilan dari kelompok nanti maju ke depan. Nah, membacakanlah dengan lantang hasil dari tugas kelompok kalian. Nanti hasilnya yang paling benar dan paling baik akan mendapat nilai plus dari Ibu. Baik. Nah, karena di sini tidak terdapat murid, jadi dianggap murid telah maju ke depan untuk mengerjakan hasil tugas mereka. Nah, di situ nanti kelompok yang mengerjakan paling baik atau paling benar mendapatkan nilai plus atau nilai tambah tersendiri dari guru. Nah, untuk sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada tugas yang harus dikerjakan di rumah. Nah, nanti kalian harus mengembangkan ide-ide pokok tersebut yang telah kalian temukan tadi sesuai hasil diskusi menjadi sebuah paragraf. Nah, kalian juga harus tadi kan kalian sudah menyimak ya apa penjelasan Ibu. Nah, mari kalian tambahkan di bawahnya mengenai pengertian ide pokok bacaan, lalu fungsi ide pokok bacaan, dan cara menentukan ide pokok bacaan tersebut. Nah, itu nanti dikerjakan lalu dikumpulkan minggu depan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sekian pelajaran dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.